Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Ana Timbongol. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan mari menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberikan kesempatan bersama pada malam hari ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkatilah kami, warga jemaat dan para pelayan yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Marilah kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 9 secara berbalasan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Dipersilakan duduk kembali. Semaikanlah di hati.
Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Tawari pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kita persiapkan 2 Tawari 18 ayat 1 hingga ayatnya yang 11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini Engkau masih sempatkan kami sebagai jemaat dan pelayan-Mu membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tolong ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkannya, agar supaya Roh Kudus-Mu yang beserta dengan hamba. Berkati juga jemaat yang mengikuti akan ibadah keluarga pada malam hari ini, yang bersama-sama akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bacaan 2 Tawari 18 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian, beginilah, menyatakan begini. Ketika Yosafat kaya, sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Jangan semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Tema bacaan kita pada malam hari ini diberikan judul Jangan Andalkan Kekuatanmu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali menikmati kehidupan hingga sampai saat ini. Di minggu sengsara yang ketiga ini, tentu kita masih terus menghayati tentang pengorbanan Yesus Kristus di dunia untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Saat ini kita hidup di zaman yang semakin modern, pertumbuhan teknologi yang semakin lebat, penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi yang ada tentu saja dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia. Alhasil berarti akibatnya. Akibatnya manusia menjadi tuan atas segalanya. Ia menjadi pemenang kendali atas segala sesuatu. Namun satu hal yang mau sama-sama kita pelajari dalam perenungan firman hari ini, yaitu sehebat-hebatnya manusia ada Tuhan yang lebih hebat. Karena apapun yang terjadi dalam dunia ini, semua adalah dalam kendali dan rencana Tuhan. Untuk itu, kita dipanggil agar menyerahkan hidup di dalam kendalinya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan 2 Tawari 18 ayat 1-11 bercerita tentang seorang raja bernama Yosafat yang memerintah sebagai raja di Israel Selatan, Yehuda. Ia mempunyai mertua bernama Ahab yang pada saat itu memerintah sebagai raja Israel Utara Samaria. Pada ayat ketiga kita menemukan bahwa Ahab mengajak Yosafat untuk bergabung merebut satu tanah, yaitu Ramot Gilead, yang kebetulan adalah bagian dari wilayah pemerintahan Israel Utara yang telah direbut oleh kerajaan Aram. Ramot Gilead berarti daratan tinggi Gilead. Ini adalah sebuah kota kuno, secara spesifik terletak di sebelah timur Sungai Yordan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika saya bertanya bagaimana perasaan saudara jika rumah saudara dikunjungi oleh seorang yang terhormat, misalnya Bapak Wali Kota, dan apakah reaksi saudara jika sebelumnya saudara telah mengetahui bahwa orang terhormat tersebut akan mengunjungi rumah saudara? Pastinya perasaan yang kita rasakan yaitu ada sebuah rasa senang bercampur sebuah kehormatan. Rumah kita dikunjungi seorang wali kota. Lalu pasti reaksi kita yaitu kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk menyambut orang tersebut. Sama halnya juga dengan Ahab. Dia menyambut menantunya Raja Yosafat yang berkunjung ke Samaria dengan penuh kegembiraan, sehingga ia menyediakan persediaan penyambutan. Di ayat 1 dan 2 kita dapatkan bahwa ia menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk menjamu Yosafat dan para rombongan yang berkunjung. Namun penyambutan tersebut ternyata tidak tampak maksud sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal. Di ayat 3 kita menemukan maksud terselubung dari penyambutan itu. Ahab memiliki tujuan untuk mengajak Yosafat
merebut kembali Ramot Gilead yang saat itu direbut oleh pasukan dari Aram. Ahab menyadari dengan bantuan Yosafat, mereka pasti bisa merebut kembali daerah itu. Karena kekuatan militer Yosafat termasuk besar, tercatat ada kurang lebih 780 orang. Namun menariknya, ini sikap yang mau sama-sama kita sorot dari Raja Yosafat. Raja Yosafat tidak serta-merta langsung menerima ajakan dari Raja Ahab ini. Raja Yosafat ternyata adalah tipe raja yang selalu mengandalkan Tuhan. Dia hanya mau menerima ajakan dari Ahab jika Allah menghendakinya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita lihat di sini Ahab mengumpulkan keseluruhan nabi yang ada di negeri itu. Berjumlah 400 orang dan bertanya kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Dan para nabi menjawab, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Di dalam ayat 5. Namun Raja Yosafat belum terlalu yakin dan puas dengan jawaban dari nabi-nabi itu. Maka dia bertanya kembali jika masih adakah lagi nabi yang bisa menjadi perantara untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Ahab menjawab bahwa masih ada lagi satu nabi yang menjadi perantara untuk bisa meminta petunjuk Tuhan. Dia bernama Mika. Namun Raja Ahab membenci dia karena ia selalu membuatkan malapetaka kepadanya. Tapi Yosafat menepis ucapan Raja Ahab supaya seorang raja jangan berkata seperti itu. Bapak Ibu, mari kita lihat perbedaannya jika Ahab memilih-milih firman macam apa yang harus dia dengar, yaitu firman yang hanya mendukung keputusan-keputusannya. Tapi Yosafat tidak. Ia punya kesediaan untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil dengan mendengarkan firman Tuhan, tanpa memilih mana yang mengandalkan dan mana yang tidak. Bahkan ia rela agar rencananya pun ditundukkan di bawah rencana dan kendali Tuhan. Akhirnya Yosafat menyuruh untuk mencari Nabi Mika. Walaupun apa yang kemudian dinubuatkan oleh Mika tidak ada pada bagian yang kita baca pada malam hari ini, tetapi dari bacaan kita saat ini kita bisa belajar ada dua hal. Yang pertama, segala sesuatu ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Yang kedua, kerendahan hati Yosafat yang selalu mengandalkan Tuhan. Sebagai orang percaya, tentunya kita memahami tentang kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita. Namun tanpa disadari ada banyak hal-hal yang gagal kita paham tentang rencana Tuhan. Sama seperti Ahab, seringkali kita hanya mau menganggap apa yang terjadi sebagai rencana Tuhan jika hanya pada kondisi yang baik-baik saja. Dalam kondisi yang mendatangkan kesenangan, sukacita, syukur, dan kegembiraan. Sebaliknya ketika situasi tidak mendukung, apalagi tidak mengenakan karena kehendak Tuhan mengobrak-abrik maksud kita, misalnya kita tutup telinga dengan suara Tuhan.
kita tutup mata untuk melihat apa yang terjadi sebagai bagian dari rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan seringkali kita juga mempersalahkan Tuhan. Maka dari itu sebagai orang percaya di masa-masa kini, kita harus menghayati minggu sengsara Kristus ini. Kita belajar dari Yosafat untuk selalu mengandalkan Tuhan. Raja-raja Israel yang sukses yang dicatat dalam Alkitab adalah mereka yang selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan di dalam hal ini? Kisah Yosafat terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan dalam mengambil keputusan adalah salah satu contoh yang bisa kita ambil, sikap yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Mendengar bukan sekedar yang enak-enak, tapi mendengar juga apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang seringkali mungkin mengganggu rencana kita. Dengan begitu, kita tidak melihat Tuhan sebatas sebagai pihak yang menyetujui proposal-proposal kita. Tetapi sebaliknya, rencana-rencana kita ditundukkan di bawah kendali Tuhan. Rencana-rencana kita bersedia untuk diobrak-abrik di bawah kendali Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mengingat bahwa memang kita mempunyai hak untuk memilih mana yang terbaik menurut kita di dalam kehidupan ini. Tapi di waktu yang bersamaan kita perlu menyadari bahwa tidak semua dalam kehidupan ini adalah kontrol kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita, Maha Kuasa, pemegang kendali atas kehidupan di dunia ini, bahkan dalam sejarah dunia, maka seharusnya kita juga punya sikap yang berbanding lurus dengan keyakinan itu. Kita pun sebagai ciptaan dipanggil untuk bersedia diatur, dikontrol, diarahkan sesuai dengan kehendaknya. Jangan sampai kita percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi kita tidak pernah menunjukkan sikap yang berpadanan dengan kepercayaan itu. Maka dari itu tugas kita teruslah membangun relasi dengan Tuhan dan meminta petunjuk dari Tuhan dalam kita menentukan suatu baik dalam lingkup keluarga, jemaat, masyarakat, maupun dalam lingkup pelayanan dan pekerjaan kita. Cara agar kita bisa mengetahui apa kehidupan kita sudah sesuai dengan kehendak Allah, maka kita bisa membangun relasi dengan Tuhan melalui puji-pujian, baca firman, dan berdoa. Karena sampai saat ini tidak ada media komunikasi pun yang canggih doa. Jika telepon dan internet hanya bisa menghubungkan kita dengan sesama, maka doa mampu menghubungkan kita dengan Tuhan. Ingat, yang saya maksud bukanlah sekedar berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab sebagai bagian dari rutinitas tanpa makna, tapi kiranya supaya kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Memuji Tuhan, membaca Alkitab itu mengantar kita untuk mengenal siapa Allah, pemilik hidup kita pada waktu yang bersamaan. Kita memiliki sikap batin yang sejalan dengan pengenalan kita pada Allah, yaitu sikap batin yang bersedia hidup dan menurut kehendaknya. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Tak putus-putusnya kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Bapa telah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, sehingga kami sudah bisa membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang kami telah dengar saat ini dan kami telah renungkan bersama-sama, semuanya itu bisa mengambil bagian di dalam hati masing-masing pribadi kami. Dan kiranya firman itu juga bisa menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam bermasyarakat, di dalam berjemaat, dan dimanapun kami berada. Bapa kami yang berasal dalam kerajaan sorga, malam hari ini juga kami menyerahkan akan penatua dan diakon yang sudah bersama-sama bertugas di malam hari ini. Tuhan berkati masing-masing tugas pelayanan mereka serta tugas mereka di dalam rumah tangga mereka, agar supaya nama-Mu saja yang dimuliakan. Malam hari ini juga kami menyerahkan kepadamu ya Bapa, para petugas, pemandu lagu, pianis, multimedia, kamerawan, kostor, petugas COVID, serta petugas keamanan dan juru parkir dan semua yang terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan tolong berkatilah akan segala tugas-tugas yang mereka telah lakukan, dan berkatilah setiap kehidupan mereka, setiap rumah tangga mereka, setiap kepribadian mereka, agar supaya mereka selalu hanya mengucap syukur padamu, karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan kemampuan kepada kami dan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Malam hari ini juga kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu akan gereja kami, jemaat kami GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati mulai dari pendeta KMJ kami, pendeta Job Makienggung, pendeta jemaat Ibu Pendeta Marlin Sahoka Apuy, pendeta jemaat Bapak Joni Lonto. Tuhan senantiasa selalu memberikan kemampuan, kekuatan kesehatan yang ekstra yang berasal daripada-Mu, agar supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan campur tangan Tuhan di dalam melayani jemaat GPIB Pancaran Kasih. Tuhan berkati juga kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan selalu mencukupkan dan melimpahkan berkat di dalam hidup rumah tangga mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan panitia renovasi Pastori 3, tim Popja, pengurus ke-6 Pelkat, serta karyawan gereja, siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami ini. Tuhan berkati, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, agar supaya segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada mereka, mereka bisa lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan yang menopang dan Tuhan yang selalu memberkati, agar supaya pekerjaan itu bisa terlaksana. Bapa dalam kerajaan sorga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, agar supaya selalu dipelihara, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan Tuhan memberkati para pemimpin dari yang tertinggi hingga yang terendah sampai di pedesaan, agar supaya diberikan roh hikmat, kemampuan untuk melakukan tanggung jawab mereka sebagai aparat negara untuk membina dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Khususnya bangsa Indonesia ini agar supaya dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, amat terlebih COVID-19 yang selalu melanda negara kami ini. Agar supaya Tuhan selalu memelihara kami, dijauhkan dari segala sakit penyakit untuk rakyat kami, rakyat Indonesia ini. Bapa dalam kerajaan sorga,
Kepadamu saja kami serahkan untuk anak-anak katekisasi saat ini yang sedang mempersiapkan untuk peneguhan nanti. Diberkatilah mereka agar supaya diberikan kekuatan kesehatan. Berkatilah akan orang tua mereka agar supaya diberikan roh hikmat, pengertian untuk anak-anak mereka, agar supaya mereka selalu dituntun, dibina untuk menjadi anak-anak katekisasi yang tekun dan menjadi anak jemaat yang sidi baru. Tuhan Yesus, hanya kepadamu saja kami selalu meminta dan memohon. Tuhan Yesus, ampunkanlah salah dan dosa kami jikalau kami melakukan apa yang tidak berkenan kepadamu. Dan doa yang kurang sempurna pada malam hari ini, kami hanya mau alaskan di dalam anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan syukur padanya dengan mengingat firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Agar aku selamat
Mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai suatu berkat bagi pelayanan kasih dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertaimu orang yang mengasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa.